Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. 3 alam tembusin. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak nembus. Langit ke-7 sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya, itu alam malak, alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat juga nggak nempel ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pan malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ke-7. Sampai situ ke malaikat Jibril hand up. Sampai sini aja Muhammad. Jangan begitu Jibril, kan kita bareng dari Mekah. Kalau cara kita deh bahasa Petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gue terusin angus gue. Nggak sanggup, sampai sini saja. 3 dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman, ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang nggak mungkin? Ada anak kecil pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak, kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah nggak begitu. Itu Nabi Adam emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran, Tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah, seni bikin hidup jadi indah, ilmu bikin hidup jadi mudah, iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan banget nih, dengar suara nih. Kenapa? Leker. Kan ilmu ini. Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Lain yang ada kapal laut 2 minggu tidak di laut. Mekah Madinah ontak. Sekarang orang pergi haji sebulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah, sonon lagi tuh. Udah dengerin aja lu ah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 manusia udah nggak tapi perlu sama guru, sebab tahun itu sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustadz bakal pada bangkrut. Tahun
tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Kira-kira sampai sini kelihatan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupakan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam lampu mati, bawa baterai kan? Baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngangkat? Baterai dulu nyorot baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah baru nyorot, begitu terang udah meledak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saru kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat ini kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget.